Iya, Sana BTV kalau kita bicara Kementerian PUPR artinya banyak gebrakan yang dilakukan dari Kementerian PUPR. Salah satunya adalah memiliki tujuan ini melakukan percepatan program padat karya tunai atau yang disingkat dengan PKT melalui program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku yang mungkin Sana BTV sudah biasa dengar begitu ya. Dan juga beberapa kegiatan yang ada di Keciptakaryaan atau PUPR, di mana program ini juga bagian dari percepatan program padat karya tunai atau PKT yang bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang kita rasakan saat ini. Atau mungkin beberapa waktu ke depan sudah ada beberapa respon masyarakat, ataukah memang Indonesia juga akan mengalami resesi ekonomi yang akhirnya akan berdampak kepada penciptaan lapangan kerja yang berkurang, banyak yang di PHK dan juga kemiskinan. Nah, hari ini kita akan mengulik seperti apa nanti program yang ada di Kementerian PUPR, salah satunya adalah program Karya Tunai PKT, dan telah hadir bersama saya dua narasumber spesial kita hari ini. Kita sapa dulu, ada Bapak Alto Belly selaku PPK atau pejabat pembuat komitmen pengembangan kawasan permukiman Satker, pelaksana prasarana permukiman Provinsi Bengkulu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, sehat selalu tentunya. Iya. Dan juga ditemani Ibu Ismayani selaku koordinator Lembaga Kesuadayaan Masyarakat Maju Jaya Kelurahan Sumberjaya, Kota Bengkulu. Selamat pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Cantik selalu, ceria selalu harusnya Ibu ya. Alhamdulillah harus ceria begitu ya. Nah, ini kalau kita bicara Kementerian PUPR artinya banyak hal yang dilakukan ya terkait dengan keciptakaryaan, pembangunan infrastruktur, dan baru-baru ini adalah program PKT atau program Karya Tunai. Mungkin dijelaskan sedikit Pak Alto Belly, yang dimaksud dengan kegiatan padat karya tunai ini seperti apa sebenarnya konsep yang ditawarkan dari Kementerian PUPR? Padat karya tunai itu kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jadi yang diutamakan itu semuanya harus mengutamakan sumber daya lokal, tenaga kerja, terus menggunakan teknologi lokal dengan maksud adanya PDK padat karya tunai ini bisa membantu perekonomian masyarakat miskin sehingga bisa mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi angka stunting. Nah, dengan pola padat karya dalam pembangunan infrastruktur diharapkan bisa menyerap tenaga kerja dalam skala besar, karena kan mereka bisa ngebantu perekonomian, meningkat kesejahteraan dengan pendapatan uang tunai bisa mingguan, bulanan, sehingga kebutuhan masyarakat tercukupi. Nah, apalagi pada masa COVID-19 ini kan kita sering lihat masyarakat itu udah kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian, sehingga Kementerian PUPR lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur ini dengan sistem pola padat karya, terutama infrastruktur yang berbasis masyarakat. Oke, dan juga menyerap tadi tenaga lokal yang digarisbawahi adalah, kalau kita lihat juga Pak Belly, di mana program Kotaku ini akan diselenggarakan di 364 kelurahan. Artinya kalau kita lihat untuk angkanya sendiri, ini akan menyerap kurang lebih 12.000 tenaga pekerja. Apa sebenarnya nanti konsep pekerja yang akan dipekerjakan? Nantinya kan konsepnya adalah pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat. Ada masyarakat. Masyarakatnya akan dibuat seperti apa sebenarnya? Kalau untuk Provinsi Bengkulu sendiri cuman dapat 2 kelurahan, yaitu yang di Sumberjaya sama di Penurunan. Nah, masyarakat yang diberdayakan itu, baik itu tenaga kerja itu memang masyarakat sekitar. Yang kita utamakan masyarakat sekitar itu nanti kita melakukan pelatihan sertifikasi tukang, pelatihan pembuatan laporan dokumentasi administrasi, pelaporan kegiatan, itu semuanya dilibatkan masyarakat yang diutamakan. Memang kita mungkin ada beberapa tenaga profesional yang tukang profesional, tapi itu untuk sampingannya aja. Yang diutamakan tenaga kerja itu lokal, karena padat karya itu kan untuk masyarakat. Oke, nah untuk Bengkulu sendiri yang dipilih dari Kementerian Pusat, artinya ke PUPR Pusat, daerah mana saja sih, kelurahan mana saja yang dipilih akhirnya untuk di tahun 2020? Untuk program Kotaku tahun ini yang dipilih itu Sumberjaya, Kelurahan Sumberjaya sama Kelurahan Penurunan. Nah, untuk di Sumberjaya itu pembangunan pusat sentral ikan asin.
Oke. Di samping ada pembangunan sentral ikan asin, di situ juga dibangun pemasaran untuk ikan asin. Nah itu yang untuk di Sumber Jaya. Yang untuk di Penurunan kita bikin pemanfaatan UKM masyarakat. Jadi masyarakat Penurunan dibikin apa sih yang mereka bisa berikan untuk memperbaiki kehidupan perekonomian mereka. Mereka harus berjualan. Ya udah kita siapkan tempatnya. Oke, nah saya beralih nih ke Ibu Ismayani selaku koordinator Lembaga Kuswadayaan Masyarakat Maju Jaya, khususnya Kelurahan Sumber Jaya yang dipilih tahun ini ya di 2020 untuk menjadi salah satu penerima program dari Kotaku ini. Dan yang dipilih dari Sumber Jaya, kalau kita lihat memang Sumber Jaya adalah salah satu kelurahan yang sumber daya manusianya memang terkait dengan perikanan begitu ya, kelautan, sentra perikanan. Dan apakah ini menjadi salah satu indeks mengapa Kelurahan Sumber Jaya dipilih, atau nantinya dari pihak PUPR sendiri adalah memang memberikan opsi-opsi begitu, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk peningkatan ekonomi nih, Bu Rismayani? Sebenarnya bukan Sumber Jaya yang dipilih, tapi seperti yang disampaikan Bapak Alto tadi berdasarkan hasil usulan setelah diverifikasi Sumber Jaya merupakan layak ya memberikan pembangunan tersebut. Karena ya kenapa kita di Sumber Jaya mendapatkan alokasi program padat karya untuk tahun 2011 ini untuk peningkatan ekonomi, karena kita memang di dalam LKM Maju Jaya Kelurahan Sumber Jaya itu ada pembinaan untuk usaha rumahan. Oke. Masyarakat. Apa saja tuh kalau boleh tahu, Bu? Ya, bermacam-macam. Ada yang menjahit, ada yang produksi ikan kering, ikan asin, ada juga kue basah dan kue kering. Itu makanya kita sehingga mendapatkan program PPD untuk tahun 2020 ini. Oke, artinya memang salah satu indeksnya adalah memang masyarakat memiliki usahanya sendiri dan memang pas sekali komposisi tempatnya begitu ya, memang usaha perikanan, dan masyarakat juga sudah tahu Kelurahan Sumber Jaya juga banyak usaha ikan asin juga begitu ya. Kita bangun pusat kuliner. Pusat kuliner. Ini untuk menampung hasil karya-karya masyarakat yang berpenghasilan rendah yang kita sudah dampingi selama ini. Oke, nah Pak Altobelli, saya ingin tahu sebenarnya program Kotaku sendiri kapan sih sudah dimulai? Program Kotaku udah berapa tahun ini udah mulai. Karena kan Kotaku itu sendiri sebenarnya intinya penanganan kumuh. Iya betul. Penanganan kumuh. Nah setiap tahun kita memang ada dokumen itu kita satu provinsi itu punya dokumen namanya dokumen RP2 KPKP, Mbak. Dokumen RP2 KPKP itu meliputi salah satunya daerah-daerah mana aja yang kumuh, daerah mana yang harus kita tanganin. Nah, Kotaku sendiri sebenarnya 2021 sampai 2024 udah punya program sendiri. Apa untuk itu? Penanganan kumuh seprovinsi Bungkul ini 204 hektar. 204 hektar yang kita harus tanganin. Mungkin tahap bertahap. Makanya Kotaku itu udah mempunyai program sampai dari 5 tahun. Setiap tahunnya ada program Kotaku, udah sekitar 5 tahun ke belakang udah ada Kotaku. Oke, baik. Nanti boleh dilanjutkan lagi terkait dengan Kotaku, karena kalau kita lihat sekilas saja, Kotaku berarti ini program pembangunan untuk kawasan kumuh saja. Padahal lebih dari itu program di bawahnya masih banyak cabangnya begitu ya. Nah, kita kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Oke, Sanak BTV kembali bersama kami. Tentunya tema kita masih terkait dengan obrolan kita hari ini, kegiatan padat karya solusi perbaikan ekonomi di masa pandemi. Apalagi sekarang kan sempat digembor-gemborkan di media massa terkait sebentar lagi Indonesia juga akan mengalami resesi ekonomi. Artinya salah satu apa yang bisa kita lakukan, gebrakan yang bisa dilakukan untuk menangani minimalisir kegiatan-kegiatan yang bisa mungkin tidak adanya lapangan pekerjaan, yaitu dengan kegiatan PKT atau yang dilakukan dari Kementerian PUPR untuk pemberdayaan masyarakat, kembali untuk masyarakat dan dikerjakan oleh masyarakat itu sendiri ya, atau program Kotaku, kawasan kota tanpa kumuh tadi. Kalau kita lihat sekilas Pak Alto, kawasan kota tanpa kumuh, masyarakat akan langsung beranggapan ini memang khusus pembangunan untuk kawasan rumah-rumah yang kumuh, padahal sebenarnya masih banyak rentetan di bawah program Kotaku. Mungkin boleh di-sharing juga kepada masyarakat. Ya, benar. Memang penataan kota tanpa kumuh, seolah Kotaku. Tapi sebenarnya
indikasi kumuh itu banyak. Enggak semua cuman ada perumahan yang kumuh, enggak. Indikasi kumuh itu ada drainasenya, mungkin sanitasinya, terus MCK-nya, terus penyediaan air minum, air bersih, terus jalan. Nah, makanya program Kotaku itu emang namanya penataan kota tanpa kumuh, tapi kumuhnya ini banyak indikatornya, Mbak. Tidak cuman rumah aja yang harus kita tanganin. Nah, mungkin salah satunya sekarang kita nggak nanganin pembangunan rumah, tapi kita nanganin sumber pendapatan ekonomi. Sumber ekonominya dari itu tadi, pembangunan tempat UKM, UKM, terus penempatan untuk yang kayak Sumber Jaya ikan asin, itu kan tidak mau nantinya kan akan menumbuhkan perekonomian di wilayah tersebut, gitu loh. Oke, itu dia ya salah satu tujuannya ya. Nah, kalau untuk Ibu Ismayani sendiri melihat potensi yang ada di Kelurahan Sumber Jaya, artinya Ibu selaku koordinator di sana tahu lebih banyak keadaan the real condition di Kelurahan Sumber Jaya. Apa sebenarnya potensi-potensi selain dari mungkin hasil dari perikanan ataupun para nelayan yang akhirnya dikumpulkan di sentra penjualan ikan, Bu? Banyak sekali ya kalau di Sumber Jaya itu, tapi memang sebagian besar memang dari perikanan. Perikanan sebagian besar ya? Usaha ekonomi Kelurahan Sumber Jaya itu sebagian besar dari perikanan karena di pinggir pantai kan, di pinggir laut. Nah, di program Kotaku ini memang tidak hanya ekonomi yang kita angkat semua, karena di dalam program Kotaku ini ada yang namanya program 100-0-100 ya. Yang 100 itu 100% itu air minum yang bersih, dan kemudian 0% itu pemukiman kumuh, lingkungannya bersih. Nantinya tujuan kita dari 100-0-100 itu kan, kemudian yang berikutnya 100% itu sanitasi yang layak. Iya, karena kebetulan memang Sumber Jaya itu mendapatkan SK kumuh nasional. Jadi, ya alhamdulillah memang hampir setiap tahun program itu ada. Nah, untuk yang beberapa tahun ini kita melaksanakan program untuk penataan lingkungan. Baru tahun ini yang untuk penataan ekonomi. Iya itu. Nah, saya tertarik sebenarnya terkait dengan penataan kawasan kota tanpa kumuh, salah satunya Kelurahan Sumber Jaya. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu keadaan yang terjadi, real kondisi yang ada di Kelurahan Sumber Jaya, sanitasi. Kemudian juga kondisi air, Bu. Kondisi air kalau kita lihat di Kelurahan Sumber Jaya malah masih air payau. Nah, ini seperti apa nih? Sampai saat ini justru masih ada? Iya, masih ada. Itu kita dari PDAM. Itu mereka mendapatkan gratis. Pemasangan gratis dari itu PDAM kan, sehingga mereka bisa mendapatkan air yang bersih. Nah, kemudian untuk sanitasi memang udah berapa tahun kita melaksanakan program IPAL komunal, ya istilah sepiteng bersama, itu karena mereka tidak mempunyai lahan kalau untuk sepiteng individu di sana. Jadi artinya untuk penanganan dari air yang keruh, kemudian air payau, karena saya juga pernah dan melihat langsung kondisi seperti apa. Memang kondisi air di sana masih payau, akhirnya memang dilakukan pemasangan PDAM secara gratis, seperti itu, Bu ya? Iya, ada program dari pemerintah yang gratis ya. Baik, luar biasa tentunya ya, itu salah satu dari pemberdayaan masyarakat. Nah, Pak Alto, saya ingin tahu juga, sehubungan ada program-program yang sudah dilaksanakan, artinya yang bukan dipilih, tapi yang terverifikasi dan yang lolos dan layak menjadi penerima program PKT adalah Kelurahan Sumber Jaya dan juga Penurunan. Untuk di daerah Kelurahan Penurunan sendiri, potensi apa sebenarnya yang bisa digali dari Kelurahan Penurunan? Potensi yang kita lihat di penurunan itu kan pusat kota, Mbak. Pusat kota, apalagi sekarang salah satu mall terbesar di Bengkulu kan di Kelurahan Penurunan. Nah, itu juga potensinya kita lihat daya beli masyarakat arahnya lebih ke penurunan. Lebih ke daya beli kalau ke penurunan kan, ya. Kalau daya beli kan mau tidak mau kan meningkatkan perekonomian. Nah, rencananya kita itu kenapa kita pilih penurunan? Di samping penurunan yang siap, dia ada kelompok masyarakatnya yang terlibat mengurusin ini semuanya, Mbak. Seperti Ibu Riz kan dari Sumber Jaya. Dari Penurunan juga ada timnya sendiri, ada kelompok masyarakatnya sendiri. Nah, mereka yang aktif berjuang untuk Kelurahan Penurunan ini bisa dapat pada karya tunai. Nah, maka dari awal saya tanya, apa yang bisa kalian
memaksimalkan di penurunan. Ya, kami bisa maksimal UKM kami Pak. Mungkin kami bisa bikin tempat penjualan makanan-makanan khas Bengkulu. Terus bisa bikin tempat ngopi bareng di daerah penurunan. Karena kan daerah situ kan memang pusat perekonomian sekarang lebih ke sana. Makanya ya, Pak, ya? Makanya masyarakat penurunan dari awal juga antusias sekali mereka untuk mengikuti program Kotaku ini gitu. Oke, baik. Nah, untuk Ibu Ismayani sendiri artinya ketika terjun ke masyarakat, apalagi di masa pandemi tidak mudah begitu ya Pak. Iya. Pak Alto juga tahu tidak mudah untuk turun ke lapangan di masa pandemi COVID-19. Artinya ada protokol kesehatan, khawatir nggak sih Bu? Kalau khawatir tuh tidak ya, tapi waspada itu perlu, penting. Untuk itulah kita siapkan semua kebutuhan kelengkapan itu APD pekerja ya, alat pelindung diri, kemudian juga yang untuk karena kita pandemi COVID-19 ini kan kita siapkan semua cuci tangan, ini sanitizer, kemudian tisu, kemudian alat pengecek suhu, kita semua ada termometer pengecek suhu kita lengkap. Jadi sebelum pekerja itu kita cek suhu mereka dulu. Kemudian ada obat-obatan, kita sediakan vitamin kan, termasuk asuransi ketenaga kerjaan kita sampai siapkan. Ke asuransi juga sudah disiapkan. Oke. Nah, Pak Alto, ini seperti apa sih bukan konsep lagi, ini lebih ke protokol kesehatan, kemudian SOP para pekerja di bawah Kementerian PUPR, dan dasar hukumnya mungkin boleh di-share? Dasar hukum kami melaksanakan ini adalah Permen PU nomor 2 /PRT/M/2018 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, dari Permen PU itu pasal per pasalnya udah dijelasin, Mbak. Udah jelasin dari tahap perencanaan seperti apa, tahap pelaksanaannya seperti apa. Seperti Bu Riz katakan tadi juga, di masa pandemi COVID-19 ini kita lihat apa sih yang harus kita waspadain, apa yang harus kita perhatikan. Nah, makanya dari awal juga Kementerian PU selalu mengarahkan ke teman-teman seluruh Indonesia untuk menyiapkan APD, menggunakan masker, menggunakan termogan saat sebelum mulai kerja, pengecekan suhu pekerja, terus menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun, sehingga pekerja itu lebih safety. Lebih safety itu tadi harapan kita, lebih safety dan tidak boleh takut, tapi harus waspada gitu ya. Berarti lengkap di Kelurahan Sumberjaya Bu ya. Kalau takut nggak bisa cari makan. aja tapi Mbak, semuanya. Semuanya harus lengkap. Harus mengikuti prosedur itu. Betul sekali, harus sesuai protokol kesehatan. Nanti kita lanjutkan lagi. Saya ingin tahu sebenarnya tadi sempat tercetus dari Pak Alto bahwa ada juga ini pelatihan pembinaan bagi para tukang ya, yang lokal maupun yang memang sudah profesional begitu. Saya ingin tahu, nanti boleh di-share. Sahabat TV juga tetap bersama kami sesaat lagi. Iya, sahabat TV masih bersama kami tentunya, bersama dengan dua narasumber spesial saya. Ada Bapak Alto Belly selaku PPK atau pejabat pembuat komitmen pengembangan kawasan permukiman Satker Pelaksana Prasarana Permukiman Provinsi Bengkulu, dan ditemani juga dengan ibu yang cantik hari ini tentunya. Ada Ibu Ismayani selaku Koordinator Lembaga Keswadayaan Masyarakat Maju Jaya Kelurahan Sumberjaya Kota Bengkulu. Tema kita masih menarik tentunya terkait dengan padat karya, solusi menciptakan lapangan kerja di masa pandemi COVID-19. Nah, saya ke Ibu Ismayani dulu. Untuk kondisi di Kelurahan Sumberjaya sendiri, artinya direkrut para pekerja atau masyarakat yang ada di sana, kemudian dari tenaga lokal, para ibu-ibu juga dilibatkan. Nah, kondisi di Kelurahan Sumberjaya sendiri adalah para bapak-bapaknya, ini para nelayan. Seperti apa sih cara Ibu sendiri meng-hire para masyarakat yang ada di sana? Iya, kita merekrut untuk kelompok-kelompok pekerja, baik itu istilahnya KSM, kelompok saudara masyarakatnya ya, untuk mengkoordinir pekerja itu nanti. Kita tuh ada rembuk. Ada rembuk ya, rembuk masyarakat, dan itu kita kasih undangan ya, kita kasih undang ya, yang orang-orang yang bakal kita
masukkan dalam Kepengurusan iya gitu ya? kepengurusan itu. Jadi hasil rembuk itulah terpilihlah siapa-siapa yang bisa menjadi kelompok swadaya masyarakatnya, yaitu. Kemudian termasuk yang pertukangannya, yang betulan memang kita mencari ahli tukang yang memang betul-betul punya keahlian dalam pertukangan, itu yang kita rekrut seperti itu. Oke, ada sertifikasi tukangnya juga katanya Ya ya? itu sebelum mulai kerja itu seperti yang disampaikan Pak Aldo tadi, kita ada pelatihan pertukangan itu ya, dan mereka mempunyai sertifikat. Bahkan yang pekerja yang sekarang ini memang karena kita alhamdulillah memang kebetulan Sumber Jaya itu hampir setiap tahun mendapatkan program, jadi ya setiap tahun juga mereka mendapatkan pelatihan. Beberapa iya seperti itu. Kalau boleh tahu ada beberapa pekerja yang terlibat di dalam program PKT ini sendiri Bu, khusus Kelurahan Sumber Jaya? Ada 25 pekerja. 25 pekerja. Iya, 10 itu yang kita ikutkan sertifikasi pelatihan pertukangan. Jadi mereka lah yang bisa untuk membina dan mendampingin pekerja yang lainnya. Seperti itu. Oke, nah Pak Alto, di Kementerian PUPR sendiri ada istilah fasilitator. Ya. Nah, mungkin boleh dijelaskan fungsi dan tupoksi dari fasilitator di kegiatan ini? Fungsi dan tupoksi fasilitator ini untuk mendampingi kelompok masyarakat dalam baik itu dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan. Nah, fasilitator ini mereka bertugas mendampingi dari awal semuanya supaya kelompok masyarakat ini tahu harus apa yang harus mereka lakukan. Nah, karena walaupun masyarakat yang melaksanakan pembangunan proyek ini atau infrastruktur ini, mereka harus tetap mengikuti standar yang sudah ditetapin dari pemerintah. Jadi bagaimana caranya? Itulah fungsi dari fasilitator tadi, mendampingi, mendampingi teman-teman dari kelompok masyarakat supaya benar sesuai gambar kerja, sesuai standar yang sudah ditetapkan gitu loh. Walaupun mereka sebenarnya bukan tukang yang profesional, tapi mereka tidak kalah dengan tukang yang profesional karena ini kan swadaya masyarakat. Nah, itulah fungsi dari fasilitator masyarakat. Oke, apalagi juga dilakukan sertifikasi dan pelatihan ya, dan tidak sebentar. Nah, untuk kondisi sentra penjualan di Kelurahan Sumber Jaya sampai sekarang, sampai saat ini kondisinya seperti apa nih? Apakah di pandemi ini juga sempat terdampak mungkin Ibu? Pasti. Bagaimana kondisi real sebenarnya? Ya, mereka pertama untuk penjualannya tuh kurang lancar. Itu biasanya mereka bisa penghasilan itu dengan pembeli yang banyak sekali dari tidak hanya di dalam kota Bengkulu tetapi di luar kota Bengkulu ya. Dengan adanya pandemi yang COVID-19 ini ya mereka berkurang penghasilannya itu. Ya, untuk itu karena adanya program padat karya ini sangat membantu sekali untuk masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah MPR ya. Karena memang pekerja di program padat karya ini khusus masyarakat berpenghasilan rendah yang kita libatkan. Oke, nah seperti apa memang untuk mempertahankan daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19? Kan tadi banyak juga respon masyarakat. Mungkin hal tersebut juga terjadi di kelurahan penurunan ya, karena memang sentra penjualan dari oleh-oleh, karena banyak yang mungkin yang menunda untuk datang ke Bengkulu ataupun kegiatan-kegiatan wisata seperti itu. Apa yang sebenarnya dilakukan dari pihak koordinator, kemudian khususnya Kementerian PUPR yang memang memiliki program tersebut untuk mempertahankan daya beli masyarakat? Seperti apa? Mungkin boleh Pak Alto dulu. Itu salah satu programnya itu Padat Karya tadi, Mbak. Padat Karya ini kan program pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat. Jadi semuanya dari untuk masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat. Nah, jadi di samping ini infrastruktur ini dibangun masyarakat, semuanya kan bisa membantu perekonomian masyarakat. Baik itu kan ada penambahan dari upah tadi mereka bisa dapat mingguan, bulanan. Berarti kan mereka bisa meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Asal mereka mau berjuang sama-sama. Makanya Padat Karya ini sebenarnya jadi program unggulan Kementerian PUPR 2020. Karena kan memang kondisi untuk kondisi sekarang yang lebih memungkinkan untuk dilaksanakan adalah padat karya. Di samping juga infrastruktur terbangun, perekonomian masyarakat juga naik. Gitu. Ekonomi juga menaik tadi ya, ekonomi masyarakat. Nah, untuk masyarakatnya sendiri artinya tidak bisa dilepas begitu saja untuk melakukan usaha, apalagi yang masih proses untuk membangun dari awal gitu ya, usaha mikro begitu. Apa yang dilakukan dari pihak koordinator, fasilitator
untuk semakin menggairahkan semangat dari penjual dan pembeli khususnya. Selain mungkin memang betul ada kegiatan dari PKT, tapi cara marketingnya seperti apa? Itu yang ingin saya tahu sebenarnya. Mungkin kita membantu mereka itu lewat event-event lah ya, barangkali ya, bazar, okay. kita adakan bazar gitu kan. Kemudian kita mencari informasi ada bazar di mana, mungkin mereka kita hubungin, suruh siapkan masukan di situ ya. Ketika yang seperti yang baru-baru ini kita kan di Kelurahan Sumberjaya itu di Kampung Sejahtera, khususnya di perumahan di nelayan itu kan di Kampung Sejahtera itu kita mendapatkan ditunjuk sebagai kampung tangguh. Baru-baru ini kan launching ya dari Polres itu. Nah, kita adakan bazar itu. Itu salah satunya kita membantu mereka. Oke, animo masyarakat diikutkan bazar seperti apa nih Bu? Jadi tamu-tamu undangan membeli dan kita juga berperan sebagai koordinator kami ini berperan mengajak teman-teman itu kan ke lurah, camat, yuk kita beli, sehingga apapun yang mereka bawa saat itu habis kita beli, dijual gitu, kita beli gitu. Kita membantu dengan cara itu kita membantu. Oke. Nah, untuk pendapatan dari para pedagang dan para usaha UMKM sendiri nantinya pendapatan akan dibagi atau memang untuk pribadi masing-masing sebenarnya? Iya, mereka kan ini per kelompok gitu ya. Ada satu kelompok 5 orang, ada 6 orang, ada yang kelompok itu, ada yang satu kelompok itu memang usaha bersama kubel kan, ada yang satu kelompok itu usahanya berbeda-beda. Nah, untuk sendiri memang mereka untuk sendiri ya. Jadi masyarakat di sana sudah kreatif nih menggunakan sosial media nih. Iya. Seperti apa Bu? Menggunakan sosial media? Oh, belum kayaknya tuh. Untuk online tuh mereka belum. Tapi kita dari pihak LKM untuk kalau kita sudah mempunyai wadah pusat kuliner ini, nanti kalau sudah berjalan, sudah selesai dan kita sudah pakai manfaatkan itu, baru kita siapkan itu. Oke, ini boleh nanti Pak Fasilitator nih dilihat nih untuk sosial media biar menarik perhatian dari halayak untuk beli gitu ya, datang ke Kelurahan Sumberjaya. Nah, kita kembali sesaat lagi di segmen terakhir. Sanak BTV juga tetap bersama kami di depan TV-nya sesaat lagi. Oke, Sanak BTV, kita berada di segmen terakhir tentunya dengan dua narasumber spesial saya dengan tema kita hari ini terkait dengan padat karya, solusi menciptakan lapangan kerja di masa pandemi COVID-19 tentunya. Dan saya ingin tahu Pak Altobelli nanti ke depannya program Kotaku sendiri jangka waktu untuk setiap kelurahan akan dilihat indeksnya seperti apa sih Pak? Kedepannya setiap pengusulan itu ada pengusulan dari kelompok masyarakatnya seperti apa, terus diteruskan ke Pemda Kota, terus baru ke kami dari pihak balai kementerian, baru kami juga bakal memverifikasi dulu layak apa tidak layak daerah ini dapat bantuan. Nah, kalau mereka layak itu bakal diverifikasi, diserahkan ke kementerian yang memutuskan bantuannya seperti apa gitu. Oke, baik, artinya nanti juga akan dilihat ya untuk setiap tahun apakah memang ini contohnya adalah Kelurahan Sumberjaya tahun ini sudah mendapatkan. Untuk di tahun depan apakah mungkinkah untuk mendapatkan kembali atau memang nanti akan dibagi setiap kelurahan yang memang layak begitu? Kalau untuk program Kotaku tidak menutup kemungkinan bisa, tapi kan banyak program yang lain. Program yang lain tidak menutup kemungkinan Sumberjaya bisa dapat 2021. Mungkin dari program yang padat karya dari bidang lain kan banyak. Tidak menutup kemungkinan dapat, mungkin ada hibah air minum atau TPS 3R ada gitu. Tidak menutup kemungkinan, Mbak. Tapi asal apa yang sudah kami bangun, apa yang sudah dari kementerian bangun itu jangan jadi monumen. Nah, ini mungkin boleh dijelaskan untuk masyarakat juga. Karena gini lah, karena kebanyakan bangunan yang udah kita bikin itu jadi monumen, istilah kami monumen cipta karya. Jadi udah dibangun dengan dana yang besar, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik, tidak dijaga dengan baik. Nah, itu yang jadi salah satu pertimbangan dari kementerian juga, apakah daerah ini masih layak dapat bantuan apa tidak gitu loh. Makanya kita dari awal selalu mendorong kelompok masyarakat, tolong bangunan ini dijaga dengan baik, dimanfaatkan dengan baik, karena kalau berjalan dengan baik, program yang lain mengikuti untuk bantu. Oh, Sumberjaya, misalnya Sumberjaya
kinerja kelompok masyarakatnya bagus, udah berarti kita bisa bantu program baru gitu. Oke, artinya ini salah satu cara dari sebuah kelurahan untuk mencari daya tarik, mencari daya tarik ya artinya, karena memang kalau kita lihat salah satu percontohan adalah Kelurahan Sumberjaya tidak hanya dipilih menjadi penerima dari Kotaku, kemudian juga kampung apa tadi Bu? Kampung Tangguh. Yang kedua ada kampung KB. Kampung KB, artinya memang Kelurahan Sumberjaya sudah dilirik oleh program-program untuk memang tepat sasaran dan masyarakatnya suportif dan memang mendukung. Gimana sih Bu cara menggabungkan ibu-ibunya biar ayo sama-sama nih dijaga gitu? Kebetulan ya itu tokoh masyarakatnya, kemudian ketua RT, bahkan ketua RW ada yang perempuan. Nah, di situ juga lurahnya juga perempuan. Camat Kampung Melayunya perempuan. Kemudian ketua LPM-nya kebetulan saya juga sendiri perempuan. Dan LKM-nya saya sendiri. Ini emansipasi saya sendiri. Jadi kalau untuk merekrut ibu-ibu itu ya saya sangat nggak pula terlalu sulit ya, karena kita selalu ada komunikasi, kita juga ada forum RT RW gitu ya, seperti itu kita selalu beradaptasi sama mereka sehari-harinya seperti itu. Komunikasinya begitu ya, jadi teamworknya jalan ya, kompak kalau kita lihat kompak ini ya. Oke, dan juga nanti ke depannya kegiatan proses pembangunan dari sentra penjualan sendiri saat ini masih berjalan? Masih berjalan berapa persen kalau boleh tahu? Sekitar 25%. Sekitar 25% ditargetkan. Karena kan baru berjalan juga di awal bulan Juli. Awal bulan Juli. Oke. Nah, nantinya sentranya akan dikonsep seperti apa nih Bu ke depannya dari para masyarakat yang ingin berjualan di sentra? Iya, kita sudah ada sih orang-orangnya. Sudah ada apa saja nih kalau boleh tahu nih bocorannya nanti? Iya, mungkin pertama itu kan untuk 2 tingkat nih. Iya, oke 2 tingkat bangunannya ini bocorannya. Iya, yang atas tuh untuk menampung hasil produk-produk rumahan. Iya, ibu-ibu rumah tangga yang ada di Kelurahan Sumberjaya. Nah, untuk yang di bawah itu ya kuliner, mereka punya keahlian apa pasti jadi berjualan di bawah itu. Jadi lapak seperti itu kalau di bawah. Jadi lapak. Ditargetkan mungkin di 2021 rencananya untuk pembangunan dari sentra penjualan Kelurahan Sumberjaya? Sekarang lagi tahap pembangunan. Diperkirakan akhir tahun ini sudah selesai. Akhir tahun ini bisa dimanfaatkan. 2020 udah bisa dimanfaatkan. Dikebut. Kalau bisa 2020 sudah bisa begitu ya? Bukan dikebut juga Mbak. Emang aturannya 2020 ini harus selesai untuk daya. Karena kan kita kan tahun anggarannya 1 tahun. Anggaran 2020 harus selesai di 2020. 2020. Artinya sebentar lagi nih masyarakat sudah bisa merasakan ya. Merasakan sentra penjualan di Kelurahan Sumberjaya. Tidak usah jauh-jauh lagi kalau mau jualan ataupun jajan gitu ya. Datang ajak keluarga. Pak Alto, terakhir saya ingin tahu untuk melihat indeks keberhasilan dari program Kotaku di setiap kelurahan itu seperti apa? Untuk melihat indeks keberhasilan itu nanti kita lihat, kita ada punya data baseline numerik, bisa data itu kita lihat Mbak, itu ada perhitungan by name by address-nya dilihat. Setelah dihitung ada indeks perhitungannya. Nanti kita bisa lihat kalau di bawah berapa persen itu kumuhnya udah hilang atau kumuhnya menurun dari kumuh berat menjadi kumuh ringan, gitu. Jadi ada perhitungannya, ada perhitungannya namanya baseline numerik gitu. Untuk dilihat dari ini kan sentra penjualan, artinya ada penjual, ada pembeli, ada proses pendapatan, ada omset. Apakah dari omset itu juga penilaian indeks keberhasilan nantinya dari pihak Kementerian PUPR? Kalau indeks keberhasilan dari pendapatan nggak masuk dalam perhitungan, tapi kan dari sana mereka bisa ngebangun perekonomian, mereka mungkin bisa ngebangun daerah-daerah sekitar mereka dengan hasil pendapatan tadi. Nah itu bisa dihitung, bisa untuk penanganan kumuh mereka jadi menurun gitu loh. Menurun tadi indeksnya ya. Ibu Ismaya, ini terakhir harapan kedepannya untuk sentra penjualan dari Kelurahan Sumberjaya dan harapannya apa yang akan didapatkan dari program ini, boleh disampaikan? Mungkin boleh disapa ibu-ibu yang lagi nonton, ibu-ibu Kelurahan Sumberjaya juga. Silakan. Harapan saya selaku koordinator LKM Kelurahan Sumberjaya banyak ya untuk di program livelihood yang pusat sentra kuliner yang kita bangun ini. Mudah-mudahan
ibu-ibu Sumberjaya lebih maju lagi, lebih punya meningkatkan hasil ekonominya lagi, dan tadi dampingan kita mungkin untuk beberapa kelompok sehingga bertambah kelompok-kelompok yang lain bisa berkarya, bisa membuat produk-produk baru sehingga menambah peningkatan ekonomi masyarakat Kelurahan Sumberjaya itu. Itu harapannya ya. Tempatnya sudah ada, ruangnya sudah ada, tinggal diaplikasikan begitu. Nah, dari Pak Altobelli sendiri apa nih harapan ke depannya, dan untuk ini wejangan juga deh untuk ibu-ibu yang lagi nonton nih, boleh silakan. Kalau kami dari Kementerian PUPR berharap dengan adanya LKM Maju Jaya, LKM-LKM lain tertarik untuk membangun daerah mereka, membangun kawasan mereka, karena kalau dari kelompok masyarakatnya udah mau, kami juga meng-hire-nya enak gitu loh Mbak. Saya harap masyarakat tertarik untuk mengikuti program ini dengan syarat kelompok masyarakatnya aktif. Oke. Artinya bisa mengajukan kelurahan masing-masing ya, boleh. Bisa. Nah, itu juga informasi untuk Sana BTV khususnya yang berada di kelurahan ya. Sebagai percontohan, Kelurahan Sumberjaya terus berbenah juga, penurunan terus berbenah untuk meningkatkan ekonomi. Mungkin tahun depan kelurahan Anda gitu ya. Mungkin kelurahan Anda yang mendapatkan bantuan dari program Kotaku tentunya. Sekali lagi terima kasih Pak Altobelli, Ibu Ismayani, terima kasih. Sukses terus untuk Kelurahan Sumberjaya dan Kementerian PUPR. Jangan sampai jadi monumen Ibu. Jangan sampai jadi monumen ya. Terus dibangun dan terus dijaga sama-sama. Sana BTV juga jangan kemana-mana. Selain yang satu ini kita akan review musik dari Z Guys sesaat lagi.